saya akan meminta kalian untuk menjelaskan sedikit apa yang kita tangkap dari pertemuan yang pertama. Karena ini tanggal 7, absen 7, silahkan di Andrea Yola Tiffany. Apa yang kemarin kita pelajari di pertemuan pertama? Izin menjawab, Pak. Jadi di pertemuan pertama kemarin kita membahas unsur dasar organisasi, ada orang, kerjasama, tujuan yang ingin dicapai, serta kepemimpinan, lalu membedakan organisasi berdasarkan sifat, berdasarkan tujuan, terus ada perbedaan organisasi publik dan privat, lalu ada prinsip organisasi dan rantai komando. Oke, terima kasih Mbak Andrea Yola. Kemarin kita mempelajari masalah organisasi, pengertian organisasi gitu ya. Ada perbedaan organisasi publik dan organisasi privat. Nomor absen 4. Mbak Amalia Nurmutiah, minta tolong dijelaskan sekilas tentang perbedaan organisasi publik dan organisasi privat, Mbak. Oh iya Pak, siap. Kalau organisasi publik itu kalau menurut tujuannya dia non-laba, sementara kalau organisasi privat dia berorientasi pada keuntungan atau laba. Sementara kalau dari aspek produk yang dihasilkan dia itu barang dan jasa umum kalau yang publik, terus kalau yang privat itu private good. Terus dari aspek cara pengambilan keputusan, kalau organisasi publik itu dia secara demokratis dan atau birokratis, sementara kalau privat dia pakai strategi bisnis dan terbatas atau tertutup pada kepentingan pemilik. Sementara dari aspek ukuran kinerjanya, kalau publik itu pencapaian nilai sosial kesejahteraan umum, sementara kalau privat itu dari efisiensi berdasarkan nilai cost atau benefit. Cost benefit. Terus yang terakhir, aspek terakhir itu kekuasaan. Kalau publik itu di tangan warga negara, sementara kalau privat itu konsumen atau mekanisme pasar. Sudah. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Nah, kemarin selain kita mempelajari perbedaan organisasi publik dan privat, kita juga mempelajari tentang 6 prinsip, ya, 6 prinsip atau 6 elemen organisasi. 7 ditambah 4, 11. Mas Dan. Iya Pak, saya. Disebutkan 6 prinsip atau 6 elemen organisasi. Jadi 6 prinsip elemen desain organisasi itu ada 6. Yang pertama adalah pertama-tama kita bagi dulu menjadi spesialisasi kerja. Nah, dari spesialisasi kerja itu nanti pekerja-pekerja mirip itu nanti kita buat jadi departementalisasi, baru nanti ada rantai komando. Rantai komando itu nanti yang mengatur tentang wewenang-wewenangnya, baru nanti habis itu ada rentang kendali. Dari rentang kendali itu nanti ada juga yang namanya sentralisasi dan desentralisasi, baru nanti yang terakhir itu adalah formalisasi. Oke, terima kasih Mas Dan Nembesa. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Dan, jadi diawali dengan spesialisasi, dikelompokkan lagi namanya departementalisasi, masing-masing tugas dan wewenang itu mempunyai rantai komando yang jelas, authority, terus kemarin dari rantai komando itu ada yang berikutnya adalah span of control, rentang kendali, ada sentralisasi, desentralisasi. Kemarin kita bisa membahas kapan sentralisasi, kapan desentralisasi, dan diakhiri dengan formalisasi. Atau formalisasi itu kurang lebih bahasa sederhananya adalah aturannya seperti apa. Oke, baik, kita masuk ke pertemuan yang kedua. Nggak usah tegang ya, nggak usah tegang. Jadi kalau misalnya saya minta review, kalau ada kendala misalnya ngeblank atau apa, ya dijawab semampunya saja, jangan dijadikan beban. Khawatirnya nanti ikut masuk ke pertemuan kedua jadi stres, jangan ya.
Oke, kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini materinya relatif banyak, cuman nanti tidak akan saya sampaikan semuanya, jadi akan saya sampaikan poin-poinnya. Tugas kalian nanti memperdalam sendiri dengan membaca materi yang sudah saya upload di LMS, ya. Jadi silakan di-download. Oke, saya izin share screen ya. Oke, itu sudah terlihat. Udah, Pak. Oke, baik. Kemarin kita mempelajari mengenai perbedaan organisasi publik dan organisasi privat. Nah, di sini kita akan mencoba untuk kembali mengingat bahwa yang tadi dijelaskan oleh Mbak Amalia, bahwa ada banyak di sini tujuannya non laba, di sini kembangkan lagi produk yang dihasilkan, barang-barang jasa umum, public good, cara pengambilan keputusan adalah demokratis, kalau privat adalah proses strategi bisnis sesuai dengan pasar, terbatas pada kepentingan pemilik, ukuran kinerjanya kemarin sama-sama kita pahami bahwa organisasi publik adalah social welfare, kesejahteraan sosial, sedangkan organisasi privat adalah efisiensi berdasarkan nilai cost dan benefit, di mana kekuasaannya untuk publik di tangan warga negara dan untuk privat adalah untuk konsumen dengan mekanisme pasar. Nah, oleh sebab itu negara akan berupaya secara maksimal untuk menangani masalah yang dihadapi dalam skala nasional dengan segala cara sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kita harus sama-sama ketahui bahwa organisasi publik itu dibentuk karena yang pertama, adanya interaksi hak dan kewajiban politik antara institusi pemerintah dan warga negara. Jadi, jelas bahwa organisasi publik itu dibentuk untuk menjembatani adanya hak dan kewajiban politik antara institusi pemerintah dengan warga negara. Jadi itu alasan yang pertama. Yang kedua, terbentuk karena ada tindakan pemerintah untuk menyelesaikan kepentingan masyarakat. Jadi organisasi publik itu dibentuk karena memang ada tindakan pemerintah yang digunakan untuk menyelesaikan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, jiwa urusannya atau domainnya adalah untuk meraih tujuan atau nilai-nilai kolektif. Dan yang keempat, nilai-nilai kolektif yang diraih tidak mungkin diselesaikan oleh organisasi privat akibat market failure. Contohnya gini, tanggung jawab penyediaan transportasi massal misalnya. Kalau misalnya kayak kereta api misalnya, kereta api dari Jakarta ke Surabaya tarifnya misalnya 100.000 atau 150. Itu kalau diserahkan ke swasta, bagi swasta itu nggak menguntungkan. Karena namanya tiap hari harus jalan, melayani masyarakat, Jakarta-Surabaya, gitu kan. Bagaimana mungkin, gitu. Makanya disitulah peran organisasi publik itu hadir. Karena ada kegagalan market value, kegagalan pasar. Atau contohnya lagi, kayak jalan misalnya, jalan-jalan atau itu kereta, terus berikutnya jalan. Jalan, kalau kita serahkan ke swasta misalnya, bangun jalan di kampung, nggak mungkin kan harus ditarif gitu kan. Pasti
kalaupun diserahkan ke swasta bangun ini nanti tarif ini ya dia nggak mau. Atau bis, kalau di kampung itu di Tulungagung Ponorogo itu ada namanya bis Damri, jalur perintis. Kalau dibuka untuk swasta pun swasta pasti nggak akan mau. Karena apa ya? Itu jalurnya nggak menguntungkan. Makanya itu disebut dengan adanya kegagalan pasar. Nah, melayani siapa organisasi publik itu? Apakah konsumen, pelanggan, atau warga negara? Nah, kalau di sini terlihat, seandainya dari sudut pandang sebutannya konsumen gitu ya, customer. Konsumen itu bisa datang dan pergi menawar barang dan jasa dari penjual. Penjual demikian juga. Kalau misalnya tawarannya terlalu rendah ya dia nggak akan jual. Kalau dia nggak sepakat dengan konsumen ya dia nggak akan jual gitu kan. Ya kalau kamu nggak bisa bayar listrik misalnya, ya kamu nggak usah langganan listrik. Gitu. Kalau kamu sakit, kalau nggak punya uang ya jangan sakit. Apakah memang nanti arahnya seperti itu? Kalau menurut saya sih harusnya sih enggak ya. Jadi atau kita opsi yang kedua, pelanggan. Pelanggan itu klien atau loyalitas. Biasanya dia adalah orang-orang yang fanatik terhadap merek tertentu. Nah, ketika kita mengaitkan ini dengan organisasi publik, apakah iya kita akan berpikir ini, maaf ya, Anda kan bukan pemilih dari organisasi kami, bantuan bencana ini tidak bisa kami berikan. Kan enggak? Misalnya kebetulan ada tetangganya datang, kalian tahu tetangga kalian itu misalnya partai politiknya B, kalian A. Dia datang ke kantor kalian. Apa iya? Maaf, Ibu kan partainya B. Ini partainya A, misalnya. Ibu nggak bisa kita naikkan, nggak juga. Karena organisasi publik itu yang dilayani adalah opsi yang ketiga, yaitu C, warga negara. Yakni siapa saja, baik dia pemilih atau belum, ketika kita menjalankan tugas, ya kita harus melayani. Pun seandainya dia datang, tapi dia salah, gitu kan. Maksudnya gimana nih? Kayak kalian magang di KPP, ada warga masyarakat datang nih nanyain SPPT PBB, gitu kan. Dipikir kan PBB, pajak bumi dan bangunan, oh pajak ini. Dia datang ke KPP, kebetulan satpamnya juga kurang informatif, misalnya di KPP disuruh masuk, pas kebetulan kalian jaga di pelayanan, ya kalian harus menjelaskan, Ibu, mohon maaf, ini SPPT PBB untuk saat ini bukan di domain kami KPP, tapi adalah dia di Dispenda. Jadi silakan Bapak Ibu datang ke Dispenda. Nah, pasti kalau orang di kampung kan pasti bingung nih, Dispenda itu apa, kantornya di mana ya? Kalian kalau bisa ya jangan, ya pokoknya Ibu keluar aja nanti tanya di Dispenda, bukan, kalian carikan informasinya, kan sekarang ada gadget nih, alamat-alamat banyak, silakan diinfokan Bu,
kantor Dispenda itu di sini, di jalan ini, kalau dari kantor ini, Ibu tinggal naik kendaraan A, B, C, dan D. Kurang lebih seperti itu. Jadi organisasi publik itu melayani warga negara, bukan melayani konsumen atau pelanggan. Nah, bagaimana seandainya jika dilakukan segmentasi, kan kita ketahui kalau pajak itu kan ada namanya LTO, Madya, Pratama gitu ya. Kalau dulu kan LTO, MTO, dan KPP biasa. Apakah itu termasuk kategori untuk membeda-bedakan pelanggan? Segmentasi yang dilakukan di DJP itu kita ketahui bahwa kita, sumber daya di kita itu terbatas. Jadi segmentasi yang dilakukan DJP itu dalam rangka apa? Untuk mengoptimalkan pengawasan dengan keterbatasan SDM supaya apa? Supaya output dan outcome-nya terjaga. Kalau pengen tahu lagi kastanisasi itu, misalnya kita datang ke bank nih, ada namanya nasabah prioritas, ada nasabah biasa, itu jelas. Yang prioritas cepat datang sebentar langsung dilayani, sementara yang biasa yang antri panjang gitu kan. Tetapi di pajak di kita tidak bisa membeda-bedakan seperti itu. Oh, ini orang kaya nih harus cepat dilayani, nggak bisa karena semuanya statusnya sama. Jadi segmentasi yang dilakukan di DJP itu bukan untuk membeda-bedakan atau kastanisasi, tapi lebih pada untuk efisiensi sumber daya operasi pengawasannya. Nah, organisasi publik berdasarkan sifat layanannya di sini menurut web itu diklaster menjadi 3, pelayanan regulatif, adaptif, dan biasa. Regulatif itu kalau menurut web, menurut Adrian Web itu contohnya adalah kepolisian, Kemenham, Kumham, Satpol PP, itu pelayanan yang diberikan adalah pelayanan regulatif. Ya, ini pelayanan yang ditujukan untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini menurut Adrian Web. Yang kedua ada pelayanan namanya pelayanan adaptif. Ya, ini biasanya digunakan untuk menangani masalah lebih ke arah sosial. Kalau di kita ada BPBD, Kemensos, kalau di daerah-daerah ya Dinsos, Dinas Sosial. Itu namanya organisasi publik yang bertugas untuk pelayanan adaptif. Dan yang ketiga ya organisasi publik sifatnya pelayanan biasa. Jadi pelayanannya ya umum yang dibutuhkan masyarakat, Kemenq, Kemendikbud, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu kalau di kita, di Kementerian Keuangan, kalau melihat organisasi publik berdasarkan klasterisasi dari web ini, ada tipikal-tipikal di kita itu yang beririsan, kayak DJP dan DJPJ. Dia tidak hanya pelayanan biasa, tetapi dia juga ada di situ regulatifnya. Contohnya misalnya gini, BC mengurus masalah rokok gitu kan. Rokok itu kan tidak hanya sebenarnya dari aspek income pendapatan kepada negara saja, tetapi di situ ada regulasinya. Ada tarif yang ditentukan di situ itu bukan, kalau kita hanya bersudut pandang pada income harusnya tarifnya tinggi gitu kan. Tapi kan enggak juga, harus imbang. Tarif tinggi pasti badan usaha kacau. Makanya kalau tarif rendah, swasta senang, pasti konsumsinya meningkat, akhirnya budaya konsumtif rokoknya tinggi ya. Jadi di kita itu beririsan. Jadi sifat pelayanannya tidak salah satu tapi kombinasi. Nah, kalau kita membagi organisasi publik menurut James Wilson, itu ditinjau dari output produknya dan outcome atau dampaknya, itu James Wilson membaginya menjadi 4, yakni production organization, craft organization, procedural organization, dan coping organization. Apa itu? Nih, production organization itu adalah sebuah organisasi yang output dan outcome-nya dapat diamati dengan jelas. Kalau
dicontohkan oleh Wilson itu di Amerika Serikat itu ada namanya Internal Revenue Service. Kalau di kita di JP ada Postal Service. Kalau di kita adalah PT Pos Indonesia. Nah, ketiga organisasi tersebut itu paling mudah diamati, kebijakannya jelas. Mulai dari atas sampai dari bawah itu, dan masyarakat juga tahu, oh ini nanti gunanya dapat uang, pajak, untuk apa, dan lain sebagainya. Jadi, semua outputnya jelas, dapat diamati oleh masyarakat, outcome-nya juga jelas. Sehingga model organisasi seperti ini itu sangat mudah untuk menerima masukan dan merespon dinamika lingkungan eksternal termasuk menerima kritik secara terbuka. Nah, organisasi yang kedua menurut James Wilson adalah craft organization. Outputnya tidak teramati, namun outcome-nya dapat diamati. Di mana di sini bercirikan skema produk layanan, kegiatan tidak teramati, namun dampak dari keberadaan instansi pemerintah ini dapat diamati oleh masyarakat. Kalau di Amerika, menurut Wilson ada FBI. Polanya tidak diketahui, cara kerjanya gimana, tapi sering dia melakukan konferensi pers, mengatakan bahwa kita berhasil mengungkap kejahatan ini, dan seperti ini. Contohnya apa ini? Mbak siapa ini? Mbak Mas Alvin deh, Mas Alvin. Craft organization, kalau di Indonesia contohnya apa nih? Craft organization, Pak. Ya. Berdiri skema produknya. Yang mirip-mirip kayak FBI di Amerika. Polri mungkin, Pak. Polri ya? Ya. Oke, Polri tapi untuk ini ya, apa namanya, untuk unit-unit yang khusus ya. Jadi kalau Ya, Pak. yang mirip-mirip persis dengan FBI itu kita boleh sebutkan di kita adalah KPK ya. Dia kan pola kerjanya bagaimana kan nggak ada yang tahu tuh. Kalau Polri kan masih jelas ya bergeraknya seperti apa gitu kan. Kalau KPK yang mirip dengan FBI, Craft Organization, kalau di Indonesia itu KPK. Jadi organisasi ini cara kerjanya rahasia, tertutup. Namun ketika dia sudah kakap, OTT dijelaskan ke masyarakat. Ini loh kemarin ada korupsi gini dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Alvin. Kita masuk ke organisasi yang ketiga, yaitu organisasi procedural organization. Output teramati, outcome-nya sulit diamati. Ini kalau menurut Wilson, contohnya di sini adalah di dunia pendidikan. Pendidikan jelas ya, jumlah lulusannya, rankingnya, itu kan. Cuman menurut Wilson, outputnya memang jelas teramati, tapi outcome-nya sulit diamati. Kenapa seperti itu? Ini menurut Wilson ya. Karena belum ada korelasi yang jelas antara dampak langsung dari lulusan itu terhadap kalau bahasanya Wilson adalah terhadap keberhasilan hidup. Itu belum ada korelasi. Apakah orang yang lulusan kampus UI misalnya atau kampus di sana Oxford misalnya, apakah pasti dia akan tingkat hidupnya tinggi? Apakah orang yang nggak berpendidikan misalnya dia nggak bisa mendapatkan keberhasilan hidup? Nah, itu menurut Wilson, organisasi yang tipikalnya seperti ini, procedural organization, adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Organisasi yang keempat menurut Wilson adalah coping organization, di mana output dan outcome-nya itu paling sulit diamati. Di sini kalau menurut Coping ini ada diplomasi dan ada organisasi militer. Jadi dia output-nya apa nggak jelas, outcome-nya juga nggak bisa dirasakan. Itu menurut Wilson.
Oke, untuk segmen yang pertama mengenai organisasi publik, pembagian layanannya, dan lain sebagainya, ada yang pengen didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Muhammad Rizal. Iya. Terkait yang ini, Pak, yang bentuk organisasi publik tadi kan ada 4, tapi ada 2 yang outcome-nya itu sulit untuk diamati, yang chopping sama yang prosedural. Nah, itu apakah itu nggak bertentangan, Pak, sama kayak prinsipnya organisasi publik sendiri yang kekuasaannya itu dipegang oleh masyarakat atau warga negara? Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Muhammad Terima Rizal. kasih. Jadi, terkait dengan tipikal organisasi yang kedua ini, yang disampaikan oleh Wilson, 2 organisasi, chopping sama prosedural tadi kan, yang outcome sulit diamati kan chopping dan prosedural ya. Jadi di sini apakah bertentangan dengan definisi organisasi publik? Kalau secara sekilas tersirat iya, karena organisasi publik itu berada kekuasaannya ada di masyarakat. Cuman nanti akan ada penilaian kinerja tertentu yang tujuannya adalah menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Misalnya gini, kayak TNI, ya. Kalau kita lihat TNI kan ya gitu-gitu aja gitu kan ya. Misalnya karena kita nggak ada perang, kita merasa apa sih gunanya TNI gitu kan. Tapi kan tidak seperti itu. Tidak seperti yang dirasakan masyarakat. Cuman pasti nanti dari unit-unit organisasi di pemerintah itu harus bisa menjelaskan bahwa organisasi ini penting loh. Memang outcome-nya tidak bisa kita rasakan secara langsung, tapi keberadaannya itu wajib ada. Kayak misalnya diplomasi. Kalau masyarakat awam kan merasa kayak nggak ada efeknya gitu ya. Cara kerjanya bagaimana, efeknya bagaimana gitu kan. Kayak kasus contohnya ini, yang baru-baru ini yang kemarin tim bulu tangkis kita yang di BWF di All England itu kan dia terkunci, terkarantina, harusnya keluar kalau nggak salah tanggal 23 karena dia harus karantina mandiri. Kalau kita nggak ada proses diplomasi ya kita harus ikut, dia harus keluar dari tanggal 23. Tetapi ternyata dengan adanya proses diplomasi mereka bisa keluar kalau nggak salah tanggal 21. Ada jaminan dari pemerintah. Nah, bisa jadi adalah hal-hal seperti itu mungkin bagi masyarakat secara umum nggak jelas apa kerjanya. Cuman ketika ada kondisi seperti itu baru tahu, oh alah, ternyata fungsinya organisasi diplomasi itu buat itu toh. Jadi ada beberapa proses yang mungkin memang itu tidak bisa dipantau oleh masyarakat secara umum, bahkan output dari kegiatan mereka pun tidak akan bisa dirasakan masyarakat secara umum. Caranya supaya masyarakat paham dan tahu bahwa mereka itu penting adalah fungsi dari komunikasi publik yang harus dijalankan oleh pemerintah. Jadi pemerintah harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa organisasi-organisasi yang masuk kategori prosedural dan chopping itu juga organisasi-organisasi yang penting loh. Kalau nggak penting, harus ada organisasi tersebut. Sederhananya seperti itu. Itu ya, Mas Muhammad Rizal. Jadi kalau secara kasat mata memang terlihat bertentangan, tetapi sebenarnya ada tambahan step lagi yang harus dilakukan pemerintah, yakni dengan cara memperbaiki komunikasi publik ke masyarakat supaya masyarakat itu tahu bahwa organisasi chopping dan organisasi prosedural itu juga penting keberadaannya. Begitu, Mas Muhammad Rizal. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang B.
Izin konfirmasi. Apa sudah tampak di layar? Sudah, Pak. Oke, makasih. Saya dapat informasi di grup bahwa materi ini sudah didapatkan di pelajaran manajemen ya, Mas Zaki? Sudah, Pak. Oke. Kalau ini sudah berarti sekilas ya. Ya, Ini Pak. sekilas kita sampaikan bahwa di sini ada istilah budaya organisasi. Budaya organisasi itu apa? Kalau menurut Edgar Haysin adalah asumsi dasar di mana kelompok mengetahui bahwa asumsi tersebut dapat memecahkan masalah dalam melakukan adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah berjalan dengan baik serta dinyatakan sebagai hal yang benar. Jadi kalau kita lihat tentang budaya organisasi itu, kalau saya memaknainya dengan bahasa yang sederhana adalah nilai-nilai yang sudah mendarah daging ke dalam ke dalam masing-masing individu anggota organisasi, di mana nilai-nilai tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Itu bahasa sederhana saya. Nah, kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan budaya itu adanya kebersamaan atas sesuatu, shared thing, seragamnya sama. Misalnya kayak di kita dulu di Kementerian Keuangan dulu itu sebelum tahun berapa dulu ya? Nggak ada seragam, cuman akhirnya ada seragam biru ketika Pak Agus Martowardoyo. Jadi dulu kalau Kementerian Keuangan jalan-jalan misalnya habis dari kantor, kita ngabur, kasarannya waktu istirahat kita keluar ke mall, tinggal ngambil nemtek di kantongnya, orang nggak tahu kita itu pegawai Kementerian Keuangan. Cuman sekarang kalau hari Rabu, kita keluar kelihatan kalau pakai baju biru, ada dua opsinya, orang Kementerian Keuangan atau orang Bank Mandiri. Karena dulu seragam biru itu ditelurkan pada saat Pak Agus Martowardoyo menjadi Menteri Keuangan, di mana sebelumnya beliau adalah, kalau nggak salah, komisaris utama atau direktur utama Bank Mandiri. Nah, yang kedua adalah ketika ada Pak Jokowi, dengan itu juga baru-baru saja. Kaitannya dengan budaya organisasi adalah ketika kita memiliki seragam yang sama, berarti kita merasa senasib, kita punya kebersamaan. Yang kedua adalah kebersamaan perkataan, ungkapan atau semboyan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kalau untuk meningkatkan budaya organisasi itu kan pasti punya jargon-jargon atau semboyan gitu kan. Kalau bea cukai makin baik. Kalau pajak apa? Semboyannya ada nggak? Mas Rizky Ade Junara, ada nggak pajak? Kurang tahu ya, Pak. Kurang tahu. Mas Dan? Ya, Pak. Kalau ungkapan atau semboyan di pajak apa? Dulu kalau misalnya saya ingatnya yang pas waktu tahun 2010 itu DJP maju pasti, Pak. DJP maju pasti gitu kan? Ya, dulu Pak. Kalau yang untuk masyarakat umum, orang bijak taat pajak gitu kan. Cuman oleh mahasiswa STAN diplesetin itu, mertua bijak pilih menantu anak pajak. Biasanya kalau kayak orang anak-anak pajak itu diplesetin. Jadi ungkapan itu akan menimbulkan kebersamaan. Yang ketiga, kebersamaan perbuatan, misalnya kerja bakti, aktivitas bersama, family gathering, itu untuk kebersamaan. Dan yang terakhir adalah kebersamaan dalam perasaan, misalnya ucapan ulang tahun, bela sungkawa, pasti orang-orang memiliki persamaan atau kebersamaan. Nah, bagaimana dengan penguatan budaya organisasi di Kementerian Keuangan? Kalau saya boleh menjelaskan, di Kementerian Keuangan dulu ada 5 budaya. Bentar, saya cek. Mbak Tasya,
Nusayada. Pernah dengar nggak 5 budaya di Kementerian Keuangan? Yang 1 sampai 5. Nilai Kemenkeu, Pak, maksudnya? Bukan nilai Kemenkeu, budaya Kemenkeu, budaya organisasi. Yang diwakili angka 1 sampai 5. Kurang tahu, Pak, kalau budaya organisasinya. Nah, oke. Coba Mbak Erlinda yang ditampak di layar saya nih. 5 budaya yang ada di Kementerian Keuangan. Kalau budayanya kurang tahu juga, Pak. Kurang tahu juga. Oke, karena yang tahu apa? 5 nilai. Coba 5 nilai deh. Kesempurnaan, profesionalisme, integritas, terus sinergi, dan terakhir pelayanan. Ada lagi nggak? Udah 5, Pak. Terima kasih. Jadi makasih Mbak Linda. Jadi kalau di Kementerian Keuangan nilai-nilai itu urutan dari depan. Jadi harus dimulai dari integritas dulu. Jadi setiap pegawai itu nilai mutlak yang pertama harus dimiliki adalah integritas. Berikutnya baru profesionalisme yang dipergunakan untuk melakukan pelayanan. Profesionalisme yang harus diwujudkan dengan sinergi antar unit organisasi, antar pegawai di Kementerian Keuangan untuk memberikan pelayanan, di mana pelayanan yang diberikan harus dilakukan continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus sehingga menghadirkan sebuah kesempurnaan. Itu nilai-nilai yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, budaya yang saya maksud di sini adalah dengan ditetapkannya KMK nomor 127 tahun 2013, itu ada 5 budaya yang ada di Kementerian Keuangan. Dimulai dengan angka 1. 1 itu kan bahasa Inggrisnya kan one. One day, one information. Jadi 1 hari, 1 informasi. Jadi ini harus menjadi budaya, makanya di beberapa tempat ada istilahnya coffee morning, ada istilahnya morning call gitu kan. Jadi setiap pagi ada budaya berbagi informasi. Yang kedua, ada budaya namanya 2 minutes before. 2 menit sebelum kegiatan. Jadi kalau kayak rapat itu 2 menit sebelum rapat, semua peserta rapat harus sudah siap di tempat. Yang ketiga, ada yang dinamakan salam setiap hari. 3 salam setiap hari. Senyum, salam, sapa. Yang keempat adalah PDCA. Jadi plan, do, check, act. Jadi merencanakan, mengerjakan, memonitoring, atau memantau, dan menindaklanjutinya. Dan yang kelima, ada namanya 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ini adalah budaya-budaya yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, dalam rangka perkembangan berikutnya, budaya-budaya itu di CTO, Central Transformation Office, itu melakukan benchmarking. Jadi selalu melakukan studi banding ke beberapa organisasi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan, untuk mengambil nilai-nilai positif dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Berikutnya, terkait dengan budaya organisasi di Kementerian Keuangan, ada istilah namanya NTOW, New Thinking of Working. Di sini yang kalau bahasa sederhananya adalah cara baru dalam bekerja. Di sini mulai dikenalkan istilah collaborative working space, ada istilah flexible working hour atau flexible working space, ada istilah green office. Ini istilah-istilah yang muncul barusan, belum lama ini, yang tujuannya adalah untuk penguatan budaya organisasi di Kementerian Keuangan. Collaborative working space itu adalah adanya suatu tempat yang bisa dipakai untuk bekerja secara bersama-sama oleh beberapa unit organisasi, unit eselon 1. Tujuannya apa? Untuk menghindari menghilangkan silo-silo. Silo-silo itu apa ya? Sekat-sekat organisasi lah.
Terus adanya namanya flexible working space. Jadi kayak sekarang yang sudah diterapkan adalah seandainya orang itu tinggalnya di Bogor, walaupun dia kantornya sekretariat jenderal, itu dia bisa mengajukan untuk pada suatu waktu untuk bekerja dari KPPN Bogor. Di situ sudah disiapkan tempat. Flexible working hour itu ada. Kalau di kita sekarang namanya istilahnya flexi time. Jam kerja masuk jam 7:30, pulang jam 5. Kalau kita absen jam 7, ya berarti kita bisa pulang 4:30. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Green office, green building, jelas dimaksudkan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita, supaya yang jelas pasti efisiensi. Nah, terkait dengan budaya organisasi pun, pada tahun 2017 ada namanya Instruksi Menteri Keuangan nomor 346 tahun 2017. Ini utamanya terkait efisiensi. Jadi kalau perjalanan dinas, dapatnya 80% saja. Rapat di kantor, kalau dulu kotakan masing-masing, sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi snack ditaruh di pojokan, siapa mau ambil silahkan. Maka, kalau dulu rapat melewati makan siang dapat konsumsi, sekarang nggak bisa, harus memenuhi kriteria tertentu. Berikutnya, terkait penguatan organisasi ada PMK 190 tahun 2018, ini tentang kode etik dan kode perilaku, di mana dulu mengacunya adalah masing-masing ke peraturan kode etik masing-masing, DJP punya peraturan kode etik sendiri. Kalau di sekarang dengan adanya PMK 190, ya kita mengacu ke peraturan ini untuk penerapan kode etik, di mana peraturan ini didasarkan oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan. Jadi kalian silakan nanti dipelajari masing-masing. Berikutnya budaya yang berikutnya, penguatan budaya di Kementerian Keuangan, ada yang dinamakan penyuluh anti korupsi. Jadi ini bekerjasama dengan KPK. Di Kementerian Keuangan itu ada seorang pegawai, ada beberapa pegawai yang mempunyai tugas tambahan sebagai agen perubahan anti korupsi. Jadi nanti jika KPK ingin melakukan penyuluhan atau edukasi, karena mereka juga keterbatasan sumber daya, mereka bisa menugaskan kita selaku agen perubahan, selaku penyuluh anti korupsi di Kementerian Keuangan, di mana tugas kita melakukan penyuluhan, menjadi change agent, role model, dan menyusun rencana kerja penyuluhan. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ABW itu seperti ini, kita datang ke kantor, itu kita bebas duduk dimanapun, namanya activity based working. Jadi tidak ada, ini mejaku, ini mejamu, nggak ada. Jadi siapa datang, ya dia silakan duduk dimanapun, mau bekerja sambil jungkir balik, sambil glosoran misalnya, bebas. Ini manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu ada perubahan dari eksternal, ada internal, ada terencana, dan ada reactive change. Nah, terkait dengan perubahan, ini dengan adanya pandemi COVID, itu perubahan-perubahan yang awalnya tidak terencana, itu semakin banyak. Contohnya yang sekarang sedang kita lakukan. Dulu, namanya kuliah ya pasti di kelas, stand dengan banyaknya kelas seperti itu, yang harus rebutan, kadang sampai malam. Dengan adanya pandemi COVID, otomatis perubahan itu dipercepat. Yang dulu awal kuliahnya hanya cukup lewat WA misalnya, akhirnya semua harus pakai Zoom dan lain sebagainya. Jadi intinya perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Jadi semua hal adalah berubah, tidak ada yang tidak pernah berubah. Kecuali satu yang tidak pernah berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Ini langkah-langkah perubahan, kalian sudah bisa mempelajari. Nah, untuk area perubahan adalah, kalau di dalam organisasi ada 4, strateginya yang berubah, atau struktur organisasinya yang berubah, atau teknologinya yang berubah, atau orang-orangnya yang berubah. Jadi itu terkait dengan
area perubahan dalam sebuah organisasi. Yang pasti ketika kita melakukan perubahan pasti akan banyak penolakan. Penolakan itu seperti apa? Misalnya, kalau di sebuah kantor ada orang-orang yang sudah terlalu nyaman, ketika mau diajak berubah, pasti dia akan cemas. Wah, aku udah nyaman nih. Enggak lah kalau berubah seperti ini. Wah, aku sekarang sudah menjabat, nanti kalau perubahan, hilang dong jabatanku. Jadi, itulah banyaknya penolakan-penolakan yang ada ketika kita akan melakukan sebuah perubahan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jelas, partisipasi, edukasi, negosiasi, ini semua harus kita lakukan. Cara-cara ini harus dilakukan supaya setiap orang itu mau untuk melakukan sebuah perubahan. Ini strateginya. Yang pasti ketika kita akan melakukan sebuah perubahan harus diawali oleh pimpinan yang harus menjadi sebuah panutan. Selain itu kita harus mencari sebuah cerita atau ritual, termasuk mendukung karyawan-karyawan yang punya keinginan kuat untuk berubah, kita spotlight, kita tonjolkan dia untuk bisa menjadi agen perubahan. Yang pasti harus merangkul semua orang, harus bisa memberikan penjelasan ke semua orang bahwa perubahan itu penting, perubahan itu sebuah keniscayaan, di mana perubahan itu dimaksudkan dalam rangka menjaga eksistensi sebuah organisasi. Nggak usah jauh-jauh, dulu ada tukang becak tergeser oleh angkot, dan sekarang angkot tergeser oleh angkutan online itu sendiri. Tukang ojek pengkolan tergeser oleh tukang ojek online, di mana kalau mereka tidak beradaptasi, mereka tetap kekeh dengan menjaga eksistensi mereka, ya pasti mereka akan tergilas, mereka akan ketinggalan zaman. Itu terkait dengan materi kita yang kedua tentang perubahan. Ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Iya, Mbak Faiza, Mbak Manda. Pertanyaan saya, Pak, apakah jika budaya organisasi di suatu organisasi sudah baik, itu dapat menjamin kinerja karyawannya menjadi maksimal? Contohnya seperti tadi disediakan fasilitas untuk pegawainya semaksimal mungkin. Nah, itu apakah dapat menjamin kinerja karyawannya menjadi maksimal, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Amanda. Jadi yang pasti harus dipahami bersama bahwa seperti yang tadi saya tekankan adalah perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Apakah pasti dengan perubahan seperti itu hasilnya baik? Saya tidak bisa langsung mengatakan pasti nggak bisa. Harus ada evaluasi. Makanya di kita ada namanya kesempurnaan yang berasal dari istilah continuous improvement. Jadi ketika sistemnya berubah seperti itu, kira-kira nanti hasilnya bagaimana? Itu tidak bisa langsung dalam hitungan hari. Kayak dulu flexible working hour, flexi time. Dulu awal-awal penerapannya di beberapa tempat, kepala kantor itu ada resistensi. Kalau mereka pulang 4:30, jangan-jangan nanti kerjaannya nggak selesai. Gitu kan. Cuman ternyata seiring berjalannya waktu, orang itu akan menyesuaikan. Oh, aku harus bisa bekerja sebelum 4:30 supaya nanti ketika aku pulang, aku tidak punya tanggungan misalnya. Jadi, inti dari sebuah perubahan itu harus senantiasa dilakukan evaluasi. Contoh kalau sekarang, dengan adanya pandemi ini di Kementerian Keuangan, kalau kalian pernah PKL, pernah dengar istilah namanya Nadine. NADINE. Bukan Nadine Chandrawinata ya, tapi naskah dinas elektronik. Jadi sekarang di Kementerian Keuangan, kalau surat menyurat, nggak perlu kita kirim fisiknya. Jadi cukup kita tembak, saya ngetik di sini, terus saya misalnya bersurat ke KPP Pancoran misalnya, saya ngonsep di sini, nggak perlu saya cetak, langsung saya kirim ke atasan saya baca, kirim lagi ke kepala kantor baca, oke, kirim, itu udah nyampe ke KPP Pancoran.
Nah, apakah dulu seperti itu? Apakah langsung otomatis berhasil? Enggak. Jadi setiap harus terbuka, harus ada namanya layanan konsultasi, ada layanan informasi, layanan perbaikan, kotak kritik dan saran. Jadi semua hal harus, ketika kita mau melakukan perubahan, semua hal itu harus dibuka. Masukan, kritik, saran, informasi dari luar harus kita buka supaya apa? Supaya perubahan yang kita lakukan itu bisa mengikutkan semua pihak, dan yang hasil akhirnya adalah supaya tujuan organisasi tercapai, yakni meningkatkan kinerja organisasi. Begitu Mbak Amanda. Ada komentar lain dari teman-teman? Sharing? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita masuk ke materi yang ketiga. Sudah tampak di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini Mas Lintang yang kemarin ROG ya? Baik, terima kasih Mas Lintang atas usahanya memberikan kamera pada laptopnya sehingga saya bisa melihat wajah Mas Lintang yang ganteng ya. Oke, terima kasih Mas Lintang. Kalau kita lihat judul ini, nah saya pengen bertanya nih. Saya ingin bertanya ke Anggita, absen 9. Kalau melihat dua kata itu, manajemen resiko, kira-kira yang ada di pikiran Mbak Anggita itu apa, Mbak? Mungkin itu ya Pak, usaha suatu organisasi untuk apa sih namanya, bikin suatu sistem kerja gimana biar resiko yang diterima organisasi mereka itu nggak terlalu besar, Pak. Menurut saya gitu. Usaha yang dilakukan agar resiko yang diterima organisasi tidak semakin besar. Ya, seminimal mungkin, Pak. Seminimal mungkin. Oke, saya pengen tanya ke Mbak Rizky dari Purworejo. Kalau definisi resiko itu apa, Mbak? Yang benar resiko atau risiko, Mbak Rizky? Risiko, Pak, setahu saya. Oke, kira-kira risiko itu apa kalau menurut Mbak Rizky? Akibat dari suatu kegiatan yang dilakukan, Pak. Akibat dari sebuah kegiatan yang dilakukan. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Nah, kalau menurut definisi yang ada, risiko itu artinya ketidakpastian yang berdampak pada sasaran organisasi. Jadi, risiko itu apa? Ya, risiko itu adalah ketidakpastian yang pasti akan berdampak pada sasaran organisasi. Dampaknya apa? Dampak dari risiko itu ada dua. Bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Bedanya dengan masa ini nih. Bedanya dengan masalah itu apa? Nih, kalau dibedakan dengan masalah, yang pertama, risiko itu belum terjadi. Ingat ya, risiko itu belum terjadi. Kalau masalah itu sudah terjadi. Kalau misalnya kita mau, ini aja, dari kos-kosan, dari Bintaro, mau ke Blok M, Jawan, mau ke Bintaro Exchange. Mau ke Bintaro Exchange, kalian jalan kaki. Kalian mau nonton film jam 7 malam misalnya. Perjalanan dari Sarmili, atau jangan dari Sarmili lah. Dari Sarmili kok nonton film. Dari Ponje misalnya. Dari Ponje ke B Exchange itu kalau jalan 15 menit.
Sebelum berjalan kan kalian pasti akan menentukan. Film buka jam 7 mulai waktu perjalanan 15 menit. Wah, berarti mitigasi resikonya adalah aku harus berangkat jam setengah tujuh, nggak terlambat. Oke, itu yang pertama dari segi waktu. Yang kedua, cuacanya mendung nggak ya? Wah, kok kayaknya mau mendung. Wah, mitigasi resikonya apa? Yang kedua, oh aku pakai payung misalnya. Wah, kalau di bioskop biasanya sih dingin. Dan aku sekarang lagi alergi pilek ya. Flu. Mitigasi resikonya apa biar aku nanti nggak flu? Wah, aku bawa jaket. Wah, filmnya 2 jam. Ini kalau nggak makan dulu, lapar aku bisa ketiduran ini di bioskop. Wah, yang ketiga mitigasi resikonya adalah makan dulu. Itu namanya mitigasi resiko. Nah, kalau tiba-tiba kalian keluar tiba-tiba bers hujan, nah itu sudah menjadi sebuah masalah. Jadi resiko itu belum terjadi, masalah itu sudah terjadi. Yang kedua, risiko itu bisa berdampak positif dan negatif. Kalau masalah jelas pasti dampaknya adalah negatif. Yang ketiga, penanganannya. Manajemen risiko itu ditangani dengan melakukan mitigasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang berisiko. Termasuk mitigasi dampak yang tadi saya ceritakan. Oh, waktunya 15 menit, berarti biar nggak terlambat aku harus berangkat setengah jam sebelumnya. Kalau berangkat setengah jam sebelumnya, oh, maghrib masih bisa nih. Oh, aku bisa maghriban di kosan misalnya yang sholat maghrib. Oh, ini hujan nggak? Oh, ini agak mendung. Oh, mitigasi resikonya pakai payung misalnya. Jadi, itu. Resiko itu penanganannya dengan mitigasi resiko. Kalau masalah penanganannya ya dengan perbaikan atau manajemen krisis. Terkait penamaan resiko itu ada 3, dinamai berdasarkan penyebabnya, atau berdasarkan peristiwanya, atau berdasarkan dampaknya. Ini contoh sederhananya nih. Resiko merokok bagi ibu hamil adalah kerentanan terhadap kanker bagi janin yang dikandungnya. Ini namanya penamaan resiko berdasarkan penyebab resikonya. Penyebabnya apa ya? Merokok. Gitu. Yang kedua, risiko jika tidak hati-hati menyeberang jalan adalah tertabrak mobil. Ini penamaan resikonya berdasarkan peristiwanya. Yang ketiga, tinju adalah organisasi olahraga dengan resiko gegar otak. Ini berdasarkan dampaknya. Nah, ini kategori risiko. Kalau menurut Anderson dan Scudder, itu ada resiko bencana, resiko ekonomi, resiko strategis, dan risiko operasional. Ini faktor-faktor resikonya. Kalau resiko bencana, itu faktor-faktornya bencana alam, akibat ulah manusia, terorisme. Resiko ekonomi ya naik turunnya suku bunga, nilai tukar, supply and demand, perubahannya. Kalau resiko operasional ya gangguan proses kerja, kesalahan administrasi, gangguan mesin produksi. Kalau resiko strategis, pergerakan pesaing, regulasi baru, perubahan politik, perubahan gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk ke slide nomor 14. Nah, ini namanya analisis resiko. Ini ada 4 kondisi. Skenario yang pertama, ini anggap saja ini adalah hazard atau bencana. Ini ada orang mau menyeberang. Ini ada orang naik sepeda ontel, sepeda biasa, 5 menit sekali. Yang pertama, likelihood, kemungkinannya pasti kecil. Karena ketika orang ini mau nyebrang, ada sepeda, lewatnya lewat 5 menit sekali. Resiko ketabrak sepedanya kecil.
Karena apa? 5 menit sekali, dia nyebrang paling nggak ada 1 menit gitu kan. Oh, masih aman. Konsekuensinya kalau dia ketabrak sepeda seperti apa? Konsekuensinya cuma ketabrak sepeda, kemungkinannya kecil di sini, konsekuensinya kecil. Sehingga kategori resikonya adalah rendah. Skenario yang kedua, ternyata di sini ada banyak orang yang naik sepeda. Ada banyak orang yang naik sepeda, intervalnya adalah sangat sering, sehingga kalau dia orang ini mau menyeberang, kemungkinan dia ketabraknya tinggi. Tetapi konsekuensinya, seperti yang dijelaskan, namanya ketabrak sepeda ya paling bocel-bocel gitu kan. Itu sehingga ini konsekuensinya rendah. Nah, skenario yang ketiga, ada truk nih lewatnya tiap 5 menit sekali. Kemungkinan dia ketabrak kecil karena truk ini lewatnya hanya 5 menit sekali. Tetapi kalau dia nanti sampai ketabrak, konsekuensinya dia besar. Makanya di sini dikatakan likelihood-nya low, rendah, konsekuensinya tinggi. Nah, skenario yang keempat, ternyata hanya banyak truk berlalu lalang. Banyak truk berlalu lalang, dia mau nyebrang, kemungkinan dia ketabraknya tinggi, likelihood-nya, konsekuensinya juga tinggi, sehingga dikatakan resikonya adalah tinggi. Nah, ini namanya matriks resiko. Ini kemungkinan, likelihood, ini dampak. Ketika itu nanti di metrik, akan muncul di sini nih. Ini area ini sudah ditentukan sebelumnya ya. Area ini sudah ditentukan. Kalau diametriknya masih kena hijau, berarti resikonya rendah. Kalau kuning, resikonya sedang. Kalau merah, resikonya tinggi. Itu analisis resiko dan metrik resiko. Sebelum kita masuk ke manajemen resiko di Kementerian Keuangan, ada yang pengen didiskusikan? Atau masih bingung? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Mas Abed. Tadi kan katanya manajemen risiko itu kan orientasinya bisa positif, bisa negatif ya, Pak. Nah, tapi kan dari pengertian risiko sendiri itu kan dia itu ketidakpastian di mana dia jauh dari target atau dari sasarannya. Nah, itu gimana ya, Pak? Kalau bisa dikatakan dia berdampak positif, namun dia melenceng dari target atau sasaran organisasi itu sendiri gitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Abed Nego. Nih, saya kasih contoh lagi kayak tadi ya, masih dalam kasus yang sama. Mas Abed tinggal di Ponje, Mas Abed mau berangkat ke BXC, mau nonton film. Targetnya adalah Mas Abed bisa sampai tepat waktu ke BXC dengan selamat untuk bisa nonton film. Nah, tadi udah ya kita antisipasi resiko-resiko yang potensi dampaknya adalah negatif. Nah, ternyata pada saat yang sama, teman Mas Albert itu dia mau ke Ciputat. Jamnya mirip, dia punya motor. Itu kan termasuk risiko juga. Cuman dampaknya positif. Kalau Mas Albert bisa bonceng dia, otomatis Mas Albert bisa datang ke sana jauh lebih cepat, tidak capek, dan tidak kehujanan. Atau lagi misalnya menonton film, ternyata teman kosannya ada yang lagi ulang tahun nih. Dan dia juga senang banget dengan film yang akan ditonton Mas Abed. Tidak menutup kemungkinan, kalau tahu Mas Abed mau ke sana, dia hobinya traktiran misalnya, kan ada dua opsi juga nih.
Bisa ditraktir nggak ya? Jangan-jangan ditraktir nih. Kalau ditraktir, resikonya wah aku nggak perlu keluar biaya nih untuk nonton film. Jadi yang dimaksud dengan resiko yang berdampak positif itu bisa terjadi seperti itu. Kalau dalam kaitannya organisasi, misalnya ada kewajiban untuk namanya e-learning. Nah, dalam e-learning itu kan ada potensi jaringan trouble dan lain sebagainya, itu pasti semuanya berdampak negatif. Tetapi ternyata di satu sisi mau ada kebijakan bahwa setiap mahasiswa STAN itu setiap hari harus mengakses minimal 1 KLC misalnya. Itu kan kalau dalam target kita adalah adanya budaya e-learning sebagai budaya organisasi di Kementerian Keuangan, adanya potensi mahasiswa yang masing-masing mengakses KLC 1 hari, itu kan akan meningkatkan citra positif dari penggunaan e-learning. Jadi potensi mahasiswa itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan resiko yang positif bagi tujuan organisasi, yakni menggunakan KLC sebagai media pembelajaran. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Abed. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang lain yang mau didiskusikan? Sebelum kita masuk, ya Mas Abed, sebelum kita masuk ke izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Kevin. Kalau di manajemen keuangan kan kita mengenal istilah high risk, high gain kan ya, Pak. Semakin tinggi resiko yang berani kita ambil, maka kemungkinan keuntungan akan semakin besar juga. Tapi itu kan prinsip di sektor swasta. Kalau misalkan di pemerintah sendiri bagaimana ya, Pak? Apakah memegang prinsip yang sama atau justru lebih hati-hati dalam mengambil resiko? Terima kasih, Pak. Oke, makasih Mbak Kevin. Jadi kalau zaman saya dulu ada high risk, high return, ada yang kalau yang saya kebetulan Pak Iqbal Islami adalah dosen saya manajemen keuangan dulu. Beliau selalu ada ungkapan dari beliau yang sering saya ingat, you pay peanut, you get monkey gitu kan. Kamu bayar pakai kacang ya kamu dapatnya monyet. Nah, prinsip itu high risk, high return. Itu prinsip yang dianut di swasta. Itu akan berbeda dengan di sektor publik. Kalau di sektor publik, tidak. Karena kita kan orientasinya kan bukan return ya. Jadi, kalau kaitan dengan MR, ya high risk, ya berarti harus high juga mitigasi resikonya. Harus dikelola. Supaya apa? Supaya kalau memang tadi dia adalah bisa menghasilkan dampak yang positif, ya berarti kita kelola dengan bagus supaya apa? Dampaknya benar-benar positif. Karena resiko yang ada di sini dengan resiko yang ada di apa namanya? Di manajemen keuangan adalah dua definisi resiko yang berbeda. Jadi kalau di manajemen resiko ya high risk harus high mitigasi. Ketika kita akan menghadapi sebuah resiko yang besar, mitigasinya seperti apa nih supaya resiko itu nanti tidak terjadi kalau itu resiko negatif. Kalau resiko itu berdampak positif, ya harus kita mitigasi supaya apa? Ketika itu terjadi, ya bisa memberikan efek yang positif. Kayak kasus tadi, misalnya ada peluang nih, teman mau ke Ciputat. Cara mitigasinya gimana? Coba kita dekati pelan-pelan. Kamu mau ke Ciputat ya? Kamu nanti mau lewat mana nih? Lewat apa namanya? Stasiunnya itu namanya Pondok Ranji. Lewat stasiun Pondok Ranji atau lewat Exchange. Aku mau lewat Pondok Ranji. Jangan lewat Pondok Ranji. Lewat Exchange saja. Jalannya enak, bagus. Itu salah satu cara kita untuk memitigasi supaya apa? Resiko itu dia selaras dengan tujuan kita. Sehingga akan menghasilkan dampak yang positif. Jadi Mbak Kevin, sekali lagi saya tekankan, resiko di sini dengan resiko di manajemen keuangan ada
persamaan kata, tetapi punya definisi yang sedikit berbeda. Kalau di manajemen resiko, high risk ya berarti high mitigasi. Semakin besar resiko itu, mitigasi yang harus dilakukan juga harus semakin besar. Begitu ya, Pak Kevin? Iya, terima kasih, Pak. Oke, karena waktu yang semakin berjalan, kita lanjut lagi sedikit ya, di mitigasi resiko di Kementerian Keuangan. Manajemen resiko di Kementerian Keuangan itu diatur dengan KMK 577 tahun 2019, di mana di sini definisi resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang bisa berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Di sini prinsipnya ada 7. Nah, yang menarik di sini adalah adanya budaya sadar resiko. Apa itu budaya sadar resiko? Adalah komitmen pimpinan di mana dalam mengambil setiap keputusan itu harus selalu senantiasa mempertimbangkan risiko-risiko yang akan dihadapi. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan misalnya, oh tahun 2021 ini semester kedua nanti saya yakin kita pembelajarannya sudah klasikal, misalnya gitu. Pimpinan mengatakan seperti itu. Ya, ketika pimpinan mengambil keputusan seperti itu, nggak bisa tiba-tiba misalnya tadi malam ngipi, oh dia ngajar klasikal, terus besok pagi, oke semester 2 kita klasikal. Nggak bisa seperti itu. Harus semuanya berdasarkan ke pertimbangan-pertimbangan, misalnya semester 2 nanti tingkat virus itu seperti ini. Kalau klasikal sudah memungkinkan. Klasikal memungkinkan harus dipecah kelas. Kalau awalnya satu kelas 30, kita batasi 50%-nya. Kalau kelasnya 50, masa pandemi 50%, butuh face shield di kelas, mejanya perlu, dan lain sebagainya lah. Intinya ketika mengambil sebuah keputusan harus berdasarkan pertimbangan resiko yang akan dihadapi. Yang kedua, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen resiko, baik top down maupun bottom up. Jadi terkait resiko-resiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi itu harus terinformasikan secara jelas kepada semua pihak, baik dari bawah maupun dari atas. Yang ketiga, adanya penghargaan terhadap organisasi dan atau pegawai yang dapat mengelola resiko dengan baik. Ini juga harus ada, supaya apa? Supaya sadar resiko itu menjadi sebuah budaya. Dan yang keempat, adalah pengintegrasian MR dalam proses bisnis organisasi. Ini jelas, karena manajemen resiko itu melekat erat dengan tujuan organisasi. Nah, kita masuk di slide 29. Di situ ada struktur manajemen resiko di Kementerian Keuangan, ada namanya unit pemilik resiko, ada namanya unit kepatuhan, manajemen resiko, ada inspektorat jenderal. Nah, kalau di BPPK, unit pemilik resikonya itu Pusdiklat, unit kepatuhan MR-nya itu unit kepatuhan intern, dan inspektoratnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, kalau di profil di unit pemilik resiko itu ada namanya pimpinan UPR. Ini kalau di BPPK ini kepala kantor. Eksekutif MR. Eksekutif MR ini bisa, kalau di kami namanya kepala bagian tata usaha. Manajemen resiko ini kalau di kantor kami ini saya, eselon 4, staf MR ini staf saya. Kalau ini koordinator resiko, ini pejabat-pejabat yang lain, yang bukan, yang setara eselon 3, anggota itu adalah bawahannya. Nah, proses manajemen resiko sendiri ini secara global diawali dari perumusan konteks, setelah itu identifikasi resiko itu sendiri,
melakukan analisis resiko, evaluasi resiko, mitigasi resiko, dan melakukan pemantauan dan review. Oke, kita masuk ke tahap analisis resiko. Nanti definisi-definisinya dibaca masing-masing ya, di-download di LMS ya. Ya, jelaskan sekilas saja. Kita masuk ke slide halaman 43. Nah, analisis resiko ini tujuannya adalah untuk menginventarisasi sistem pengendalian intern, menetapkan kriteria risikonya, mengestimasi level kemungkinan, kayak tadi, sering atau tidak sering, mengestimasi level dampaknya, oh kira-kira dampaknya kecil atau besar, dan yang terakhir, menentukan besaran dan levelnya. Jadi hasil persilangan metrik tadi akan menentukan nih, sering nilainya berapa, terus dampak kecil nilainya berapa, ketika ditemukan koordinatnya, itu besarannya menjadi berapa, itu patut mitigasi atau enggak. Contohnya ini. Tadi adalah kriteria kemungkinan, kriteria dampak. Nah ini, kriteria kemungkinan. Kalau di KMK 577 2019, kriteria kemungkinan itu dibedakan menjadi dua, non-tolerance atau tolerance rendah, low tolerance, non-low tolerance atau low tolerance. Low tolerance itu kejadiannya itu lebih dari 1 tahun. Jadi kalau dia kurang dari 1 tahun itu sering terjadi, itu masuk non-low tolerance. Kalau low tolerance itu dalam 1 tahun itu belum tentu terjadi. Jadi kalau dia 1 tahun sekali terjadi, maksudnya nanti nilainya 5. Oh, dalam 2 tahun kejadian itu hanya sekali. Oh, nilainya 4, dianggap kategori sering. Dalam 3 tahun baru kejadian 1 kali, nilainya 3. Dalam 5 tahun baru kejadian 1 kali, nilainya 2. Dalam 5 tahun itu kurang dari 1 kali kejadian, berarti kan 0, nggak pernah kejadian ya, berarti nilainya nanti 1. Ini level kemungkinannya. Nah, ini dampak. Dampaknya ini banyak sekali dampaknya. Apakah dia berdampak kepada keuangan negara atau hanya berdampak kepada penurunan reputasi? Kalau berdampak penurunan reputasi, sederhananya ini. Oh, itu memberikan pemberitaan negatif di media massa. Oh, berarti dia harus nilainya sangat signifikan itu dampaknya 5. Oh, menghasilkan pemberitaan negatif media massanya lokal. Oh, nilainya 4. Oh, dia hanya keluhan lisan atau tertulis misalnya. Oh, nilainya 3. Oh, hanya lisan saja nilainya 2. Keluhannya lisan tapi nggak bisa dicatat, nilainya 1. Apa sih maksud penilaian ini? Penilaian ini itu nanti larinya ke sini. Nah, ke sini. Ketika dia misalnya tadi dampaknya memberikan keluhan penurunan reputasi tadi di nasional 5. Tapi dia itu jarang terjadi, hanya dalam 5 tahun ya hanya 1 lah. Berarti dia 2. 5 dan 2 akan menghasilkan lokasi koordinat di nomor 21. Nomor 21 ini, kalau menurut KMK 577, itu besaran resikonya di sini sangat tinggi. Warnanya merah. Kalau misalnya, oh dia hanya masukannya itu hanya lisan saja kok nggak tertulis, oh berarti level dampaknya di sini tadi. Angka 2, minor. Tapi dia sering terjadi. Sering terjadi berarti di sini 4. 2 dan 4 menghasilkan angka di sini. Besaran resikonya 9. Besaran resiko 9 itu di sini. Masuk level resiko yang rendah, warnanya hijau. Merah, orange, dan kuning ini harus diatur mitigasi resikonya. Kalau dia hijau sama biru,
ini sangat rendah nih level resikonya. Berarti tidak perlu diatur mitigasi resikonya. Ini, saya ulang lagi ini. Saya ulang ya. Ini kemungkinannya sering terjadi, dampaknya sangat signifikan, menghasilkan besaran resiko 24. Yang kedua, dia dampaknya signifikan, kadang terjadi, menghasilkan angka 18. Menghasilkan angka 5. Maksudnya apa itu? Nah, ini. Untuk resiko yang sedang warna kuning, tinggi warna orange levelnya tadi, dan merah itu harus dilakukan mitigasi resiko. Mitigasi resikonya apa ya? Harus dicari nih. Oh, kalau dampaknya ini ada seperti ini, langkah-langkah yang kira-kira bisa kita lakukan apa supaya resiko ini nggak terjadi. Oh ya tadi, itu namanya mitigasi resiko. Nah ini, dia masuk 5 levelnya, biru, rendah, dia tidak perlu dilakukan mitigasi resiko. Ketika kita akan melakukan mitigasi resiko, pasti kita akan ada namanya indikator resiko utama. Indikator resiko utama itu apa? Misalnya kayak tadi, kalau kayak KLC, ya berarti ada kebijakan mengakses itu, ada internet, ada gangguan internet, dan lain sebagainya. IT tidak berfungsi itu, oh dikatakan mendekati indikator resikonya, mendekati batas toleransi. Oh kalau dalam sehari itu sering error internet, ini oh berarti harus kita ini ada warning ini. Makanya ini lambangnya di sini adalah speedometer. Itu maksudnya adalah early warning system IRU itu. Jadi ketika dia nanti sudah mendekati batas ini, berarti kita harus memberikan perhatian yang lebih ke situ. Nih, resikonya banjir, penyebab dominannya curah hujan tinggi. IRU-nya apa? Batas curah hujan dikatakan tinggi itu berapa? Batas amannya 300. Batas bawahnya, batas amannya 100, batas atasnya 300. Kalau dia curah hujannya masih di tengah-tengah sini, alarm IRU itu nggak berbunyi. Berarti aman. Shortfall, penerimaan pajak. Dominannya adalah penerimaan rutin, belum optimal. Penerimaan rutin yang belum optimal itu seperti apa? Ini. Batas amannya 79, batas bawahnya 78. Kalau dalam sehari-hari itu batasnya di 78,5, berarti masih di tengah-tengah ini, berarti aman. Berarti target penerimaan perpajakan di akhir tahun pasti tercapai. Itu sekilas tentang manajemen resiko yang nanti detailnya teman-teman bisa pelajari bersama. Artinya dalam sisa kesempatan nanti teman-teman bisa download materinya di LMS dan melihat lebih detail. Yang saya sampaikan tadi adalah globalnya, tujuannya apa? Karena kita waktunya terbatas. Jadi yang penting poin-poinnya sudah saya sampaikan. Apa itu budaya resiko, struktur pengelola resiko itu siapa aja, proses MR-nya itu seperti apa, itu teman-teman sudah paham semua. Sebelum kita akhiri 11.05, ada yang ingin didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Oke, siapa yang bersuara kah? Saya. Mohon maaf, siapa Mas bersuara nih? Rizal, Pak, Rizal. Oh, 21 ya? Iya. Oke, Mas Rizal, gimana Mas Rizal? Mau tanya, Pak, tadi kan kalau berdasarkan yang dari contoh Bapak, yang kayak waktu mau nonton film tadi kan risiko itu, mitigasi risiko itu hampir sama kayak pencegahan untuk meminimalisir resikonya ya Pak ya. Betul. Nah, tapi tadi kan di jenis-jenis resiko itu ada resiko bencana. Kan bencana itu mungkin ada beberapa yang masih bisa diperkirakan kayak banjir mungkin dari curah hujan atau perkiraan cuaca gitu mungkin bisa ya Pak ya. Tapi bagaimana melakukan mitigasi risiko untuk bencana yang sifatnya itu
apa ya Pak ya, nggak bisa diperkirakan. Contohnya kayak pandemi sekarang, saya rasa nggak ada orang yang memperkirakan, oh tahun sekian tuh ada terjadi pandemi COVID. Itu kan susah ya Pak ya. Itu bagaimana, apakah untuk risiko yang untuk risiko yang seperti itu, apakah bisa dilakukan mitigasi risiko Pak? Oke, terima kasih Mas Rizal. Oke, share screen saya sudah terlihat belum? Saya belum share screen ya? Oke, sorry. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan mitigasi resiko. Ya, jadi untuk resiko bencana yang disampaikan Mas Rizal, misalnya kayak pandemi. Sebenarnya kalau kita bicara seandainya ya, itu sebenarnya itu bisa kita mitigasikan di awal. Misalnya, kan pasti ada perhitungannya, kayak harusnya border ketika di luar negeri itu sudah mulai ada bencana, sudah mulai terlihat bencana, harusnya border sudah mulai ditutup, lockdown. Atau kalau nggak lockdown, berarti masuknya kan selektif. Di kita kan nggak. Itu apa sih? Kayak misalnya lockdown, terus selektif, itu tujuannya apa nih? Ini, untuk mengurangi kemungkinan. Opsi mitigasi yang dilakukan adalah mengurangi kemungkinan. Seandainya kemungkinannya nggak bisa dikurangi, misalnya udah terlanjur, ya berarti yang kita lakukan adalah dengan mengurangi dampaknya. Caranya bagaimana? 3T. Tracing, tes, tracing, dan treatment. Tes dulu. 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan apalagi? Mencuci tangan. Vaksin. Itu sebenarnya adalah opsi mitigasi resiko yang dilakukan dalam rangka mengurangi dampak. Karena apa? Bencana sudah datang, level kemungkinannya kan berarti sering, yang bisa kita kurangi ya caranya adalah mengurangi dampak. Ini opsi-opsi yang bisa digunakan. Nah, dalam kasus yang disampaikan oleh Mas Rizal tadi, kayak pandemi, bencana nasional, ya kita nggak bisa. Sudah datang, yang kita bisa lakukan apa? Ini, mitigasi resikonya, mengurangi dampak. Caranya apa? Ya tadi 3T, 3M, larangan bepergian. Itu untuk mengurangi kemungkinan terinfeksi. Dan lain sebagainya lah. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Contohnya, bencana alam, misalnya tsunami. Itu kan bencana yang kita pun nggak tahu kapan terjadi. Mitigasi resikonya apa? Yang jelas pasti di beberapa titik dipasang alarm tsunami misalnya. Terus yang kedua, dibangun area tertentu rumah nggak boleh dekat-dekat laut misalnya. Atau ada jalur evakuasi, dan lain sebagainya lah. Jadi ketika bencana itu nanti terjadi, ya kita sudah siap nih. Contohnya kalau kita ngomongin di Jakarta misalnya, banjir. Banjir itu kan dikatakan bencana yang tidak terprediksi juga enggak juga sebenarnya. Karena apa? Ketika curah hujan tinggi, Jakarta pasti banjir, gitu kan. Nah, bagaimana cara mitigasinya? Ya, tadi banyak hal, misalnya pengerukan. Ada banyak yang bisa dilakukan pemerintah. Walaupun untuk saat ini banyak faktor politis ya untuk mengatasi sebuah bencana. Jadi, sekali lagi saya ulangi ke Mas Rizal, ketika bencana itu hadir, mitigasi yang kita lakukan adalah dengan cara mengurangi dampak. Jangan sampai dampaknya itu semakin besar. Kalau level kemungkinan tidak bisa kita kurangi, ya berarti mitigasi yang kita lakukan adalah dengan mengurangi dampak. Begitu Mas Rizal. Ada yang ingin didiskusi lagi Mas Rizal? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, waktunya sudah 11:11, waktu kita sudah habis. Sebelum saya akhiri, saya izin share screen satu lagi terkait penugasan ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini,
berdasarkan kesepakatan para dosen akan ada penugasan. Nanti akan saya upload di mana? Di LMS. Penugasannya apa? Membuat IC 1000 kata. Tujuannya, mahasiswa mampu menuangkan pendapat dalam bentuk tulisan dan membandingkan antara materi perkuliahan yang didapat dengan penerapan di lapangan. Yang sudah kita dapatkan dua nih, definisi organisasi dan manajemen risiko. Cuman ternyata di sini tidak dibatasi hanya dua yang didapat, tetapi dari pertemuan 1 sampai 6. Tadi teman-teman bisa melihat di RPS. Sudah lihat RPS-nya kita belum? Mbak Amel, sudah pada tahu belum? Untuk RPS sudah saya share sih, Pak. Oke, jadi nanti masing-masing memilih topik 1 sampai 6. Mana yang mau diambil, setelah itu melihat ke lingkungan di kampus, di kantor PKL-nya, kira-kira kondisi yang terjadi di lokasi PKL itu seperti apa, tuangkan dalam tulisan 1,5 spasi, kertas A4, hurufnya 11, nanti disubmit juga di LMS. Ya, nanti kalau sudah, ini akan saya buka waktunya. Cuma tugas ini belum saya upload di LMS. Jadi, kriteria penilaiannya adalah ketepatan waktu, jelas, kualitas penulisan, kedalaman dan ketajaman ulasan, dan kesesuaian dengan materi perkuliahan. Ingat catatannya di sini, yang terindikasi menyalin tugas teman tidak akan diberikan oleh nilai. Dalam hal ini, karena saya tidak bisa mengecek konfirmasi siapa yang mencontek siapa, jadi ketika ada dua tugas yang sama, berarti dua-duanya tidak akan mendapatkan penilaian. Ini berdasarkan kesepakatan para dosen. Terkait dengan penugasan untuk pertemuan kedua, ini akan dikumpulkan di pertemuan ke-6 ya, maksimal. Jadi masih ada banyak waktu untuk menulis, ada 4 minggu berarti, 1 bulan. Ada yang ingin dikonfirmasi terkait dengan tugas, Mbak Amel? Sepertinya untuk sekarang belum ada, Pak. Nanti Oke, belum. mungkin kalau ada, saya tanyakan ke Bapak langsung. Oke, makasih Mbak Amel. Kalau ingin DA saya, nggak usah ragu-ragu, japri saja nggak apa-apa ya, Mbak Amel dan teman-teman yang lain. Di WA grup nggak apa-apa, di japri per orang ke saya nggak apa-apa. Sebutkan saja saya ini dari kelas ini. Karena terus terang saya belum menyimpan nomor-nomor teman-teman semua. Jadi yang saya simpan nomornya Mbak Amel aja selaku penanggung jawab. Jadi kayaknya silahkan perkenalan diri, saya ini dari kelas ini, izin bertanya ini. Kalau mau bertanya di grup kita juga nggak apa-apa. Oke ya? Oh, udah bunyi. Ntar saya izin tutup dulu.